Banyak warga Irak mati karena fitnah dan kebohongan Amerika Serikat. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. More than 35 countries are giving crucial support. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas. We have no ambition in Iraq except to remove a threat that threatens the peace with weapons of mass murder. Beberapa minggu setelah serangan 11 September atau dikenal sebagai serangan 9/11 yang dilakukan oleh Osama bin Laden, Amerika Serikat mulai membalas dan menduduki Afghanistan, tempat di mana Al-Qaeda bersarang saat itu. Tak cukup sampai di situ, Amerika bahkan menggulingkan kekuasaan Taliban yang saat itu sedang berkuasa. Tak lama kemudian, Presiden George W. Bush mulai melirik perang lainnya. Akhirnya Presiden Bush tertarik dengan Irak dan ingin segera menyerangnya, tapi dia tidak punya alasan apapun untuk menyerang Irak. Presiden Bush pun mulai membuat pembenaran sendiri bahwa Irak bersekutu dengan Al-Qaeda dan ada anggota Al-Qaeda di sejumlah lokasi di Irak. Faktanya, Irak sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan Osama bin Laden ataupun dengan Al-Qaeda. Bush juga beralasan bahwa rakyat Irak butuh penyelamatan dari diktator Saddam Hussein yang terkenal brutal dan kejam. Banyak pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Saddam Hussein, dan yang paling terkenal alasannya karena Irak memiliki senjata pemusnah massal. Bush dan para pejabatnya bersikeras mengatakan ke masyarakat Amerika yang masih belum pulih dari trauma serangan 9/11 bahwa Al-Qaeda dan Irak ada hubungannya. Alasan ini juga bohong. Faktanya, Irak sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan Osama bin Laden ataupun dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda mulai muncul di Irak setelah Amerika Serikat menginvasi negara tersebut. Amerika membubarkan tentara dan pasukan keamanan Irak dan menciptakan kekosongan keamanan. Nah, ini memungkinkan semua jenis pejuang asing, kelompok kekerasan, atau teroris untuk masuk. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan kemarahan publik terhadap Amerika Serikat yang selalu menginvasi negara Muslim. Killed a million people in Iraq. That is a separate. You killed a million people in Iraq. It is time to end the forever war. I carry that burden every day, just as I did when I was vice president. My son was deployed to Iraq for a year. Di video kali ini, kita akan membahas konflik Amerika dan Irak yang kontroversial. Rasanya kurang afdol kalau kita nggak bahas perang Teluk. Jadi, kami akan membedahnya secara singkat. Dimulai sejak pertengahan abad ke-20, kawasan Timur Tengah telah menjadi pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia. Dan kawasan Timur Tengah juga menjadi wilayah yang sangat sensitif, baik dari segi lokasi atau wilayah, politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Kawasan Timur Tengah kaya akan sumber daya yang melimpah, yaitu cadangan minyak mentah dalam jumlah yang besar. Hal tersebut memicu konflik antar negara di kawasan Timur Tengah dan luar Timur Tengah. Hal ini seketika menjadi sangat penting dan sangat menjanjikan untuk sebuah negara dengan ditemukan ladang minyak dalam jumlah yang sangat besar dan sangat luar biasa melimpahnya, karena minyak merupakan salah satu bahan bakar utama dan bahan mentah yang paling diperlukan dalam menunjang peradaban di bidang industri. Minyak yang ada di Timur Tengah menjadi pemasok utama negara-negara di Eropa Barat, Jepang, dan Amerika.
Dengan kekayaan alam yang dimiliki Timur Tengah, kawasan tersebut menjadi tempat merajalelanya suap politik bangsa Barat untuk kepentingan memperluas daerah dan kekuasaan, monopoli, dagang, dan perebutan titik-titik yang strategis di kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah sangat rentan terhadap konflik dan pergolakan yang dipicu atas dasar keyakinan yang sangat kental dan sangat sensitif terhadap gesekan antara keyakinan yang berbeda. Antara tahun 1978 hingga 1979, di Iran telah terjadi revolusi Islam yang menandai jatuhnya kekuasaan dinasti Pahlavi yang dipimpin oleh Muhammad Reza Pahlavi. Pada saat inilah Musafi Khomeini berhasil mengubah Iran menjadi negara Islam bermadzhab Syiah. Di sisi lain, Saddam Hussein merupakan seorang muslim Sunni yang khawatir revolusi Islam di Iran ini akan segera menyebar ke negara-negara Arab lainnya. Pada April 1980, Perdana Menteri Irak Tariq Aziz terkena serangan granat. Kejadian ini terjadi saat sedang berlangsungnya acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Saddam Hussein kemudian mengusir ribuan orang Iran dari Irak dan mengecam Khomeini. Tidak hanya itu saja, Saddam juga menuntut Iran untuk kembali merundingkan perjanjian Aljazair tahun 1975 serta menuntut pengembalian 3 pulau kecil di Selat Hormuz. Konflik kedua negara ini pun mulai memanas dan bergejolak. Salah satu faktor penyebab pecahnya konflik ini adalah perebutan wilayah antara negara Irak dan Iran yang terjadi selama kurun waktu 8 tahun dari 1980 sampai 1988 yang dikenal sebagai Perang Teluk Pertama. Perang ini berlangsung di kawasan Teluk Persia, maka perang ini disebut dengan Perang Teluk. Akar dari masalah ini sebenarnya telah dimulai lebih dari berabad-abad silam. Berlarut-larutnya permusuhan yang terjadi antara kerajaan Mesopotamia yang terletak di lembah Sungai Tigris yang kini menjadi sebuah negara Irak modern dengan kerajaan Persia atau yang sekarang dikenal sebagai negara Iran modern. Peperangan ini bermula ketika pasukan Irak memasuki perbatasan Iran pada 22 September 1980. Masalah yang membuat diktator Saddam Hussein mulai khawatir yaitu perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Iran. Dalam Perang Teluk Pertama, keterlibatan negara ketiga sangatlah berpengaruh besar dalam proses dan berakhirnya perang, terutama keterlibatan negara Amerika Serikat. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut lagi agar nantinya sejarah mengenai Perang Teluk Pertama menjadi jelas. Perang yang semakin lama semakin memburuk membuat negara-negara netral menjadi ikut terlibat ke dalam Perang Teluk Pertama. Karena saat perang tanker Irak dan Iran menargetkan kapal-kapal negara netral sekitar. Pada akhirnya, Irak mendapat dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Sedangkan Iran mendapat dukungan dari Suriah, Libya, dan Yaman Selatan. Keterlibatan negara-negara lain dalam perang tanker tidak terlalu menonjol, berbeda dengan Amerika Serikat yang memang dari awal sudah pro terhadap negara Irak. Keterlibatan Amerika dalam perang tanker ini tidak lain karena adanya kepentingan ekonomi, karena daerah Timur Tengah memiliki sumber daya minyak mentah yang melimpah. Bantuan ekonomi dan militer mengakibatkan hasil akhir Perang Teluk Pertama menjadi tak terduga dan tidak dimenangkan oleh Irak maupun Iran. Not interested. Bantuan Amerika Serikat kepada Irak diberikan secara terang-terangan seperti pengiriman persediaan teknologi, intelijen, dan kendaraan militer seperti pesawat tempur dan kapal tempur yang membuat Irak berhasil menekan Iran. Namun ketika Iran diambang batas kekalahan, di saat Irak sudah yakin akan memperoleh kemenangan, tanpa diduga Amerika Serikat secara diam-diam membantu Iran dengan menyediakan persenjataan yang membuat Iran bangkit dan berhasil memukul mundur Irak. Hal tersebut dilakukan Amerika Serikat agar mencegah adanya negara dominan di kawasan Timur Tengah, dan Amerika Serikat dapat dengan mudah menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Irak maupun Iran tentu saja akan menerima dan memerlukan bantuan ini dengan senang hati, baik dari negara Amerika Serikat maupun dari negara ketiga lainnya. Bagi pihak Irak sendiri, bantuan yang telah diberikan Amerika Serikat akan membawa Irak ke dalam kemenangan.
Sedangkan bagi pihak Iran, bantuan persenjataan yang diberikan Amerika Serikat akan sangat berpengaruh dan menguntungkan Iran, karena dari sisi militer dan persenjataan Irak lebih unggul daripada Iran. Akibatnya, hasil akhir Perang Teluk Pertama menjadi tidak terduga dan tidak dimenangkan oleh Irak maupun Iran. Selain AS berpihak secara terang-terangan terhadap Irak, AS juga memiliki tujuan utama mendapatkan pengaruh yang lebih besar lagi di Timur Tengah. Karena kawasan Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang mempunyai arti penting bagi negara-negara besar di seluruh penjuru dunia. Salah satunya karena letak Timur Tengah sangat strategis, yaitu berada pada pertemuan Eropa, Asia, dan Afrika. Kawasan Timur Tengah menguasai jalan-jalan masuk ke 3 benua tersebut yang secara otomatis menjadi penghubung antara Eropa, Asia, dan Afrika. Jadi, kawasan ini sangat penting dan berpengaruh bagi strategi ekonomi, perdagangan, dan pertahanan global. Timur Tengah juga berbatasan dengan Laut Merah, Laut Tengah, Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Parsi, dan Samudra Hindia. Di kawasan ini terdapat jalur-jalur air yang strategis. Dengan demikian, kawasan Timur Tengah baik melalui daratan maupun perairan menjadi sangat penting dan menarik bagi banyak pihak, termasuk negara superpower yang selalu mendominasi. Dia sangat tertarik bukan hanya ikut terlibat dalam peristiwa Perang Teluk Pertama, namun Amerika Serikat juga ikut terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar di seluruh dunia, seperti Perang Teluk II dan Perang Teluk III, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Perang Dingin. Bahkan saat Indonesia meraih kemerdekaannya, dan masih banyak lagi keterlibatan Amerika Serikat di kancah internasional. Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah perang 8 tahun dengan Iran. Dalam Perang Teluk Pertama, Irak sangat membutuhkan petrodolar sebagai pemasukan ekonominya. Sementara itu, rendahnya harga petrodolar disebabkan akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas ladang minyak Rumaila. Ladang ini adalah ladang minyak super raksasa yang terletak di Irak Selatan, sekitar 50 km di sebelah barat daya kota Basra. Padahal pada pasca perang melawan Iran, Kuwait membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Irak juga terjerat hutang luar negeri dengan beberapa negara, termasuk Kuwait dan Arab Saudi. Irak berusaha meyakinkan kedua negara tersebut untuk menghapuskan hutangnya, tetapi ditolak. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Utsmaniyah Turki. Invasi darat pada Perang Teluk II yang berakhir dengan kehancuran total tentara Irak yang hanya berlangsung selama 4 hari. Menjelang serangan darat badai gurun yang berhasil meyakinkan tokoh terkenal seperti Saddam Hussein untuk segera menyerah, apa yang membuat pasukan koalisi pimpinan AS untuk menundukkan tentara Irak yang berjumlah hampir setengah juta tentara dalam waktu sekitar 100 jam. Sementara itu, jumlah korbannya kurang dari 300 orang. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak menginvasi dan mencaplok negara tetangganya, Kuwait, dan segera mengambil kendali atas seluruh negara tersebut. Pada hari yang sama, setelah mengalahkan negara Kuwait pada tanggal 4 Agustus 1990, Irak melanjutkan pendudukan militer negara itu selama 7 bulan berikutnya. Invasi ini dikutuk secara internasional dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi 660 yang secara efektif mengutuk invasi tersebut, sehingga memperjelas bahwa Saddam harus segera dan tanpa syarat menarik semua pasukan Irak jika dia ingin menghindari pembalasan internasional. Militer Irak terus menduduki Kuwait dan menentang semua perintah. Irak awalnya mendirikan Republik Kuwait sebagai negara boneka dan mencaplok seluruh negara Kuwait pada 28 Agustus 1990. Kemudian Kuwait Utara menjadi distrik Saddamiyat Al-Mitla dan digabungkan ke dalam pemerintahan Basra yang ada. Sementara Kuwait Selatan dibentuk sebagai kegubernuran Kuwait yang baru. Pada akhir bulan November, jelas bahwa Saddam tidak memiliki niat untuk mundur dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 678 di bawah bimbingan Kanada, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat yang memberi Irak waktu hingga 15 Januari 1991 untuk menarik diri dari Kuwait dan memberi wewenang kepada negara-negara untuk menggunakan semua cara yang diperlukan untuk memaksa Irak keluar dari Kuwait. Secara gampangnya menyatakan bahwa jika Irak belum menarik seluruh pasukannya dari Kuwait sampai tanggal 15 Januari, maka pasukan koalisi akan melakukan hal yang sama, menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengusir Irak dari Kuwait.
2 hari kemudian, pada tanggal 17 Januari, koalisi yang beranggotakan 42 negara menepati janji mereka dan mulai melancarkan serangan udara dan rudal secara terus-menerus terhadap Irak. Serangan ini mengakibatkan kerusakan parah atau menghancurkan pertahanan udara dan infrastruktur militer Irak. Selama 5 minggu berikutnya, Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS dengan antusias menunjukkan kemampuan tempur canggih yang mereka peroleh menjelang berakhirnya Perang Dingin, termasuk teknologi navigasi GPS, sistem peringatan rudal, radar pesawat pengintai yang canggih, dan dipandu laser serta bom presisi. Jadi, apa sebenarnya kekuatan tempur yang mengesankan dengan persenjataan canggih seperti ini? Nah, dengan semua senjata dan teknologi baru yang mereka miliki, situasi ini tidak akan menjadi situasi yang mudah ditebak. Dengan kepemimpinan Angkatan Udara AS, serangan ini pada dasarnya adalah penggunaan serangan udara presisi untuk melumpuhkan musuh tanpa sepenuhnya menghancurkan infrastruktur negara. Serangkaian konsep kekuatan udara baru dan persenjataan canggih ke dalam rencana mereka. Tujuan utamanya adalah mengganggu sistem komando dan logistik Irak. Mereka berharap dapat meyakinkan para pemimpin musuh sejak dini bahwa kemenangan bagi mereka tidak mungkin terjadi, setidaknya tanpa adanya korban jiwa yang tidak dapat diterima. Pertama, mereka bermaksud untuk melumpuhkan artileri sebanyak yang mereka bisa, sehingga sangat membatasi kemampuan Irak untuk meluncurkan senjata kimia. Kemudian, mereka akan beralih ke sasaran prioritas lainnya, termasuk sistem pertahanan udara Irak, formasi pasukan dalam jumlah besar, kendaraan lapis baja, serta pusat komando dan kendali. Sebagian besar pasukan tempur Irak juga akan musnah. Sementara jalur pasokan minyak dan jalur transportasi juga akan rusak parah. Untuk mewujudkan hal ini, AS mengeluarkan hampir semua jenis pesawat sayap tetap yang ada dalam inventarisnya. Secara total, AS sendiri telah mengeluarkan sekitar 40.000 misi serangan udara ke darat dan 50.000 misi dukungan. Jadi, berapa banyak bom yang dijatuhkan dalam 40.000 misi? Pastinya sangat banyak. Faktanya, untuk setiap sasaran yang berhasil dihancurkan, AS menjatuhkan rata-rata 11 ton amunisi berpemandu dan 44 ton amunisi terarah, atau setara dengan 85% ton bom harian yang dijatuhkan AS di Jerman dan di Jepang pada puncak serangan tersebut saat Perang Dunia Kedua. Untuk memahami secara tepat betapa besarnya serangan ini, kita juga harus mengingat bahwa sejumlah kota-kota yang relatif besar di Jerman dan di Jepang telah hancur total akibat kampanye pengeboman sekutu. Hal ini juga menjadi alasan mengapa peperangan berbasis efek dan minimalisasi kerusakan tambahan diperkenalkan sejak awal sebagai bagian dari strategi perang teluk. Strategi perang teluk, sebuah strategi yang sangat bergantung pada penggunaan amunisi berpemandu presisi, juga disebut sebagai PGM atau bom pintar. Roket berteknologi tinggi ini dirancang untuk mencapai target tertentu dengan tingkat kematian yang lebih tinggi, sekaligus meminimalkan korban sipil dan kerusakan properti. Teknologi-teknologi ini sebagian besar melakukan debut besarnya selama operasi Badai Gurun. Ini sangat efektif, tapi harga yang harus dibayar tidaklah murah, dengan harga masing-masing antara $17.000 dan $110.000, setara 300 juta sampai 1,8 miliar per hari ini. Pesawat AS juga menggunakan ground moving target indicator dan synthetic aperture radar atau SAR untuk memantau medan perang apapun cuacanya, siang atau malam, dan mendeteksi pergerakan formasi darat musuh. Pasukan Irak seringkali mencoba melakukan gerakan besar-besaran di tengah malam karena mereka mengira gerakan tersebut tidak terlihat. Belum pernah ada orang yang melihat kemajuan teknologi sebesar ini digunakan dalam peperangan sebelumnya, apalagi pada konflik-konflik sebelumnya di Timur Tengah. Dan seiring berjalannya waktu, serangan-serangan ini sangat merusak jaringan pendukung militer yang penting. Pada akhirnya membuat Saddam dan kepemimpinannya bersembunyi, sehingga sangat mengurangi kendali mereka atas pasukan mereka yang tersisa. Sebelum operasi Badai Gurun dimulai, Angkatan Udara Irak merupakan angkatan udara terbesar ke-6 di dunia. Namun pada minggu terakhir bulan Januari, koalisi tersebut telah secara jelas membangun superioritas udara dengan menembak jatuh 22 pesawat Irak dalam pertempuran udara. Meskipun mereka efektif di udara, Angkatan Udara AS justru lebih berhasil dalam menghancurkan pesawat di darat, yang mengejutkan balik pasukan koalisi maupun pasukan Irak. Bom seberat 2000 pon yang dijatuhkan dari sebuah pesawat terbang bekerja sangat baik untuk menghancurkan hanggar pesawat lapis baja dan bawah tanah.
Kampanye udara koalisi telah berjalan dengan baik. Bahkan, Saddam dilaporkan mulai memindahkan pesawat militer dan sipil melintasi perbatasan ke Iran untuk diamankan dengan harapan menyimpannya untuk digunakan nanti jika invasi koalisi berlanjut. Dalam beberapa minggu setelah serangan 11 September atau dikenal sebagai serangan 9/11, Amerika Serikat telah menduduki Afghanistan, tempat di mana basis Al-Qaeda bersarang saat itu. Dan Amerika Serikat juga telah menggulingkan kekuasaan Taliban yang saat itu sedang berkuasa. Tak lama setelah itu, Presiden George W. Bush mulai melirik perang lainnya, dan dia ingin menyerang Irak yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan serangan 9/11. Presiden Bush mulai membuat pembenaran bahwa Irak bersekutu dengan Al-Qaeda. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations Ada Al-Qaeda di sejumlah lokasi di Irak. to disarm Iraq, to free its people, Rakyat Irak perlu diselamatkan dari presiden mereka. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Saddam Hussein di Kurdi. We have no ambition in Iraq except to remove a threat that threatens the peace with weapons of mass murder. Irak memiliki senjata pemusnah massal, namun senjata pemusnah massal tersebut tidak pernah ditemukan. Jutaan orang tahu bahwa menginvasi Irak adalah tindakan yang salah. Kehidupan di Irak sebelum invasi Amerika Serikat dimulai sangatlah sulit. Orang yang telah memerintah Irak selama lebih dari 20 tahun adalah Saddam Hussein. Pemerintahan yang terkenal brutal dan kejam. Tidak ada kebebasan politik, dan rejim Saddam melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan, bahkan serangan senjata kimia yang menewaskan ribuan orang di Kurdi, Irak. Irak sangat terisolasi. Dia dipandang sebagai negara nakal dan berada di bawah sanksi internasional yang ketat. Hukuman ini berdampak pada rakyat Irak yang sama sekali tidak ada ruang untuk bernapas. Rejim tersebut mendikte setiap aspek kehidupan, mulai dari saat warga Irak dilahirkan hingga saat datangnya kematian. AS menyebutkan bahwa Irak memiliki senjata pembunuh massal. Dunia harus bergerak dan Irak harus dihukum. Laporan itu dipertebal oleh sekutu Amerika Serikat seperti Inggris, bahwa intelijen Inggris telah menemukan gudang senjata milik Irak yang dapat menghancurkan dunia dalam waktu 45 menit. Pada bulan Februari 2003, lebih dari 6 juta orang di 800 kota telah berkumpul untuk memprotes perang tersebut. Tapi pada bulan Maret 2003, Amerika Serikat dan koalisi yang mencakup antara lain Inggris, Polandia, dan Australia mulai mengerahkan pasukan di wilayah tersebut. Tidak seperti perang yang terjadi 12 tahun sebelumnya. Mereka akan maju tanpa persetujuan. Invasi dimulai secara perlahan. Tahap pertama terdiri dari berbagai serangan udara dan serangan rahasia terhadap sasaran-sasaran di dalam negeri dengan berbagai tingkat keberhasilan. Pada tanggal 17 Maret, ketika unit-unit dinas udara khusus Inggris menyerang lokasi yang diduga merupakan lokasi senjata kimia di sebuah fasilitas pengolahan air di dekat perbatasan Suriah. Tetapi, para pembela Irak melakukan pertahanan yang tidak terduga dan tim komando terpaksa mundur karena tembakan hebat dari pasukan lawan akibat frustasi. Pada tanggal 18 Maret 2003, Presiden Bush memberi Saddam Hussein waktu 48 jam untuk menyerahkan kekuasaan dan pergi dari Irak. Tapi Saddam Hussein dengan cepat menolak ultimatum tersebut. Dia malah mengobarkan api perlawanan terhadap Amerika Serikat dan koalisinya. Pada malam tanggal 19 Maret, anggota pasukan lintas udara ke-160 menghancurkan lebih dari 70 pos militer Irak di sepanjang perbatasan selatan dan barat. Dengan jalur yang telah dibersihkan, pasukan koalisi maju dari Kuwait dalam dua arah, satu mengarah ke utara dan satu lagi mengarah ke selatan. Pasukan gabungan udara dan serangan amfibi juga diluncurkan di semenanjung Alpau dengan tujuan mengamankan infrastruktur minyak penting yang terletak di sana. Pasukan komando Amerika, Inggris, dan Polandia semuanya bekerja tanpa kenal lelah. Presiden Bush mulai memerintahkan Irak dibombardir pada tanggal 20 Maret 2003. Serangan itu menargetkan pemimpin Irak, yaitu Saddam Hussein. AS melancarkan aksi itu tak sendirian. Dia mengajak sekutunya Inggris, Polandia, dan Australia. Dalam serangan ini, total ada 160 tentara koalisi yang diterjunkan dalam operasi pembebasan Irak. Pertempuran berlangsung selama 20 hari. Setidaknya 270 warga Irak tewas dan jutaan lain terluka. Sementara itu, sebanyak 4.500 tentara AS terbunuh. Hampir seluruh fasilitas dan infrastruktur Irak hancur, termasuk pusat-pusat peradaban Islam.
Pada tanggal 9 April 2003, pasukan Amerika Serikat berhasil merebut Baghdad. Patung Saddam Hussein yang menjadi simbol kebesarannya telah digulingkan. Momen bersejarah ini menjadi simbol kemenangan Amerika Serikat. Rejim Saddam Hussein telah jatuh dan Presiden Bush mengumumkan bahwa misi telah tercapai. Amerika Serikat dan sekutu kita telah menang. Invasi yang berakhir 1 Mei 2003 itu menyisakan banyak persoalan yang baru. Sekitar 4.000 pasukan militer Irak yang dibubarkan Amerika Serikat membuat mereka saling adu kekuatan. Akibatnya, berbagai kelompok militan bermunculan dan saling bertempur hingga terjadilah perang saudara dan kekerasan di mana-mana. Serangan ini juga membuat sentimen anti-Barat meningkat dengan lahirnya ISIS yang menjadikan Amerika Serikat beserta sekutu sebagai target utama mereka. Dari sisi politik tak kalah kusut, pasca invasi, demokrasi di Irak jadi kian menantang. Pada tanggal 13 Desember 2003, Saddam ditangkap di sebuah bunker kecil di satu rumah pertanian di sekitar 15 km di selatan kota Tikrit. Dia lalu dimasukkan ke penjara sambil menunggu diadili oleh pengadilan tinggi Irak. Kini rejim Saddam Hussein telah jatuh meskipun ada kontroversi besar seputar invasi. Saat itulah sebagian warga Irak berpikir bahwa keadaan mungkin akan membaik. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang terjadi selanjutnya? Okay. No Saddam, yes boss, no Saddam. Setelah 3 tahun kemudian, pada tanggal 5 November 2006, Saddam sedang didakwa atas tuduhan pelanggaran HAM dan kejahatan perang. بالإعدام شنقا حد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا من قانون العقوبات رقم 111 1969 بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرار التقديم للمحكمة. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا بدلالة المادة 15 أولا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية سنة 5 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 قانون العقوبات ورقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على الإعدام صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية بأحكام المادة 12 أولا وهو بدلالة المادة 15 أولا ثالثا رابعا من Dia dieksekusi mati di tiang gantung pada tanggal 30 Desember 2006. Kematian Saddam Hussein disambut meriah oleh warga Irak yang mendukung invasi dan penggulingannya ini. Seketika semuanya menjadi jelas bahwa ada perencanaan yang sangat buruk dalam hal ini. Jadi itulah kesimpulan dari kami. Karena hal ini menempatkan Irak pada jalur yang sangat meresahkan dan kacau. Lebih dari 1 triliun dolar uang pajak yang digunakan untuk berperang ini. Perang yang tidak perlu ini mengakibatkan kekacauan, kerusuhan, dan kehancuran di mana-mana. Pada tahun 2008, puncak kekacauan terjadi yang mengakibatkan sekitar 10.000 warga sipil telah terbunuh di Irak. Irak harus menghadapi segala macam ancaman dari pasukan asing terhadap kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS, ditambah dengan berbagai milisi yang muncul sekarang. Selama pertengahan tahun 2010-an, kelompok ini
terus-menerus menjadi berita utama karena telah membunuh ribuan orang, tidak hanya di Irak dan di Suriah, namun juga di Yaman, Arab Saudi, Kuwait, Bangladesh, Mesir, Libya, Tunisia, Prancis, Turki, Belgia, Indonesia, Rusia, Afghanistan, Pakistan, Yordania, Jerman, Somalia, Inggris, Iran, Filipina, Spanyol, Aljazair, Amerika Serikat, Nigeria, Sri Lanka, dan lain-lain. Terakhir, pada tahun 2019, rasa frustasi mereka meluas menjadi protes besar-besaran di selatan. Protes tersebut berlangsung selama berbulan-bulan dan pemerintah menanggapinya dengan tindakan keras yang mengakibatkan kurang lebih hampir 600 orang terbunuh. Negara Irak sangat hancur karena invasi Amerika Serikat. Amerika Serikat yang melakukan hal tersebut dan mereka harus menanggungnya. Bagian terbesar dari beban di sini adalah karena mereka melakukan invasi sejak awal dan kemudian mereka tidak merencanakan hal selanjutnya. Rakyat Iraklah yang menanggung dan merasakan dampak terbesar dari invasi Amerika Serikat. The journalist who threw his shoes at President George W. Bush is asking, Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq. And you Killed a million people in Iraq. That is a separate. You killed a million people in Iraq. And it's time to end the forever war. I carry that burden every day, just as I did when I was vice president. My son was deployed to Iraq for a year. Jadi, bagaimana menurut kalian?